Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk lihat perkembangan update news seputar Ripple atau XRP, teman ya. Gue pikir teman-teman para holder Ripple atau XRP ini cukup senang ya, karena ada kabar baik yang menyebabkan sudah ya market XRP mantul hingga 10% cuy ya. Nah, kalau kita lihat memang nggak hanya XRP ya, jadi nggak hanya XRP yang mengalami kenaikan harga, tapi hampir seluruh sektor dari altcoin gitu teman yang mengalami itu kenaikan harga yang cukup lumayan, dari mulai 5% ke atas lah rata-rata gitu teman, dan termasuk si Ripple ini tumbuh hingga 10% totalnya tadi ya. Saat ini udah mulai terkoreksi lagi gitu teman. Nah, apa sih penyebabnya gitu teman, Ripple mengalami suatu kenaikan ini? Secara all sih kemarin untuk hasil FOMC sih memang ada penundaan lagi ya untuk pemangkasan suku bunga gitu teman ya. Tapi market malah melonjak gitu teman ya. Padahal si Powell itu udah confirm bahwa ada indikasi resesi nih ya untuk apa namanya AS nih di 2025 ini. Jadi agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi di sini ada kabar yang menurut gue pribadi cukup bagus yang memicu XRP atau Ripple ini naiknya hingga 10% lebih gitu teman ya. Yaitu apa? Kemarin kan untuk SEC versus XRP itu kan udah gue infoin ya bahwa masih proses lawsuit lah teman ya, dan mereka ada indikasi akan menyelesaikannya, intinya seperti itu. Nah, di sini teman gue kutip juga dari CNBC ya. Gue kutip juga dari CNBC bahwa XRP itu melonjak ya semenjak CEO Ripple atau Garlinghouse itu mengatakan SEC membatalkan gugatannya terhadap perusahaan tersebut, teman. Jadi harga XRP itu terakhir lebih tinggi itu 10% ya, di rate 2,49. Ya, saat ini di 2,48 gitu, teman. Tadinya dia udah naik ya, up hingga 10% teman ya, gara-gara di sini ya CEO Ripple Brent Garlinghouse itu mengatakan Komisi Sekuritas ya, ini Komisi Sekuritas dan Bursa AS tidak lagi mengajukan banding dalam kasus terhadap perusahaan pembayaran tersebut ya. Jadi artinya sebenarnya teman ya, dengan adanya info yang cukup bagus ini untuk perkembangan Ripple dan XRP ya, ini merupakan suatu di tahap awal untuk XRP lebih gila lagi nanti ketika memang market sudah mulai recovery gitu teman. Pada dasarnya memang untuk pemerintah AS sendiri kan udah pro crypto bisa dibilang ya semenjak kepemimpinan Trump ini, dan XRP ini adalah salah satu koin yang menurut gue pribadi potensinya cukup besar di kepemimpinan era Trump saat ini. Jadi gue pikir dengan melihat ya bahwa sudah 4 tahun sudah ya, lebih ya bahkan ya, Ripple versus SEC ini nggak kelar-kelar, yang menyebabkan secara market cap ya, secara komunitas Ripple juga udah dibuat frustasi, bahkan bisa dibilang mengalami kerugian ya, dari segi waktu itu cukup banyak banget ya teman. Tapi makin kesini makin ketemu titik terangnya ya, bahwa gue pikir inilah akhir dari SEC versus Ripple ini gitu teman ya, dengan kepemimpinan Trump yang terbaru ini yang pro crypto gitu teman. Menurut gue pribadi ini adalah awal untuk XRP bisa up lebih tinggi lagi teman, ketika recovery market crypto itu datang. Itu seperti itu. Ini merupakan kabar yang bagus, dan gue pikir holder udah cukup senang banget ya karena info ini. Nah, kalau gue cek juga ya di Twitter tuh, waduh, kalau lu ketik hashtag XRP, ini postingannya XRP semua cuy. Ini postingannya XRP semua, dan optimis banget tuh. Jadi mereka juga menginfokan hal sama, bahwa memang ya SEC itu udah secara resmi ya istilahnya itu mencabut gugatan Ripple gitu ya teman. Jadi ya gue pikir ya karena permasalahan Ripple atau XRP selama ini ya gugatan SEC, jadi ketika udah dicabut ya udah kelar berarti ya. Berarti kita tinggal tunggu recovery untuk market Ripple. Dan ingat ya, teknologi Ripple itu udah dipakai dan diadopsi besar ya teman. Jadi gue pikir recovery market ini Ripple bakal gila-gilaan harganya cuy. Ripple bakal gila-gilaan teman tuh.
holdernya pada joget-joget semua cuy. Oke, jadi itu kabar yang bagus ya untuk perkembangan Ripple saat ini teman. Oke teman ya, jadi sebelum kita nanti untuk cek bagaimana price action dari si Ripple atau SRP ini teman. Oke, saat ini teman ya, Geta itu lagi ngadain event perdagangan spot dan future mengenai cake and token from ya, untuk berbagi hadiah utama sebesar 15.000 US dollar. Oke, acara berakhir ini kurang 5 hari lagi, 13 jam teman ya. Jadi pastikan kalian gercep. Nah, bagaimana sih Bang untuk cara daftarnya? Cara daftarnya kalian klik daftar di sini ya. Karena gue udah terdaftar, jadi tampilannya abu-abu. Kalau belum terdaftar biru biasanya. Ya, pastiin kalian udah join, teman ya. Lalu setelah join gimana Bang? Ya, di sini mungkin gue akan bacain dulu ya teman. GTO saat ini sedang ngadain kampanye waktu terbatas katanya teman ya. Cuma 5 hari nih ya. Bergabung dalam perdagangan spot dan future atau berjangka cake dan from ya, bagikan kumpulan hadiah sebesar 15.000 US dollar hingga 1.000 dolar per pengguna teman. Artinya di sini kalian tuh bisa ikut kampanye ini memperdagangkan token cake dan from ini ya, untuk berbagi kumpulan 15.000 dan hadiahnya per pengguna itu bisa sampai 1.000 dolar teman. Bagaimana caranya Bang? Caranya di sini kalian tuh tinggal ikutin aja ya langkah-langkahnya temen. Yang untuk hadiah satu nih, tukarkan cake dan from untuk mendapatkan hadiah 10.000 US dollar. Di sini intinya tuh kalian disuruh berdagang cake dan from temen ya. Berdagangnya di mana Bang? Kalian bisa berdagang di spot, bisa berdagang di future. Intinya seperti itu. Nah, ini ada apa namanya? Hadiah-hadiahnya ya. Untuk peringkat 1 dapat hadiah 1.000 dolar temen ya, dengan volume cake dan from-nya untuk perdagangan totalnya itu mencapai 10 juta US dollar. Intinya di sini tuh kalian tingkatin volume trading kalian atau volume perdagangan kalian. Ingat, volume perdagangan kalian itu ya, itu diakumulasi dari volume jual beli kalian. Ya. Nah, di sini udah ada linknya kok ya. Kalian ingin berdagang cake di spot market atau di berjangka, atau kalian bisa berdagang token from di spot market atau berjangka ya. Di sini ada dua pilihannya, kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan diarahkan di perdagangannya. Seperti itu. Nah, untuk hadiah 2 ini bonus perdagangan untuk pendatang baru, dimana buat para pendatang baru yaitu dapat berbagi hadiah ekstra 5.000 US dollar. Caranya gimana? Caranya buat teman-teman yang belum punya akun Get.io, silahkan gabung Get.io, lakukan KYC level 2, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian nanti langsung klik link daftar ini temen ya, klik link daftar ini. Untuk website ini, alamat website ini gue sertain semua di kolom deskripsi, jadi kalian lu tinggal klik baiklah. Oke. Nah, di situ ya, karena selama periode ini buat para pendatang baru, misalkan nih lu udah daftar Get.io KYC level 2 temen ya. Nah, di sini untuk para pendatang baru tuh bisa mendapatkan hadiah 10 dolar dengan mendaftar dan menyelesaikan volume perdagangan cake atau from sebesar 100 dolar temen. Jadi setelah lu daftar KYC level 2, kalian menyelesaikan perdagangan 100 dolar dengan mengikuti event ini, maka kalian berkesempatan mendapatkan 10 dolar. Ya, intinya seperti itu, teman ya, dengan total hadiah 5.000 US dollar ya. Oke. Nah, katanya hadiah ini juga berlaku bagi pengguna yang mendaftar sebelum pukul 6 18 Maret ya. Jadi hadiah ini sudah mulai berlaku ya sebelum pukul 6 18 Maret kemarin yang kalian daftar. Misalkan kalian udah daftar nih tanggal 18 kemarin, saat ini kalian ikutan event ini, kalian masih bisa mendapatkan hadiah reward bonus pendatang barunya. Intinya seperti itu, teman. Oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi mengenai link ini ya, atau event perdagangan spot future cake dan from ini, dan berbagi hadiah 15.000 US dollar. Oke, semoga kalian bisa cuan dan beruntung di sini. Oke, teman. Oke ya, kita lanjut aja untuk mengenai bagaimana price action dari SRP setelah kita melihat ya bahwa SEC telah membatalkan gugatannya terhadap Ripple, teman. Oke ya, teman, ini cukup perkembangan yang cukup menarik kalau menurut gue pribadi. Ya, kita akan coba cek aja deh langsung mengenai price action dari si SRP ini. Oke, bisa lihat teman ya, SRP mengalami suatu tren turun kemarin ya, dan ini cenderung mempertahankan harga di level sekitar kemarin tuh di level berapa ya, di 1,7 ya, mentok-mentok di penurunannya kemarin tuh di sini. Nah, kita bisa melihat di sini mereka melakukan konsolidasi ya, melakukan konsolidasi di area-area sini nih. Nah, gini teman ya.
Nah, sebelumnya dia juga udah membentuk pola ini head and shoulders sebenarnya, teman, head and shoulders. Dan gue pikir ini apakah bisa memicu kenaikan lagi? Bisa, tapi menurut gue pribadi ini akan terkoreksi dulu, cuy. Ini akan terkoreksi dulu ya. Kalau gue lihat ya, pola-pola pergerakannya ini akan terkoreksi dulu sih, teman. Ya. Karena sebelumnya dia juga ngebuat suatu resisten di 2,6 dan tadi dia udah nyentuh di 2,58 dan terkoreksi. Ini seperti itu. Lantas bagaimana Bang menurut lu pribadi ya setelah melihat bahwa SEC itu membatalkan gugatannya? Cukup sangat bullish untuk SRP, tapi nggak hari ini ya. Maksudnya nggak dalam waktu dekat sih ya. Kita tunggu momen recovery. Kapan Bang? Feeling gue sih recovery market itu akan terjadi di Juli sampai Agustus ya temen. So kita tinggal tunggu aja deh. Kita tinggal tunggu aja. Kenapa kok nggak sekarang? Ya sekarang lu perhatikan aja deh. Kenapa kok nggak sekarang recovery-nya? Ya rata-rata volume transaksinya belum ada. Ya, rata-rata volume transaksinya belum ada. Lu perhatikan ya. Setelah kenaikan 10% untuk SRP saat ini, volume transaksi SRP menurun. Apakah lo expect bahwa saat ini SRP akan to the moon? Ya, berat cuy, berat. Meskipun ini rata-rata buy, tapi melihat persentase volumenya aja turun gitu temen ya. Jadi ini agak berat sih untuk saat ini tuh the moon aja. Dia kan udah up ya 10%-an gitu temen. So kita akan coba cek secara MACD-nya ya. Nah secara MACD sih sebenarnya ini sangat memungkinkan ya untuk SRP itu bisa up ya sebenarnya. Hanya saja memang volume buy-nya atau volume transaksinya itu cukup kecil. Jadi indikatornya nggak bisa berbuat apa-apa gitu temen ya. Andai kata volume transaksi besar dan kecenderungan buy, gue pikir XRP tinggal tunggu gini temen, tinggal tunggu up-nya gitu temen ya. Itu yang gue lihat sih temen. Dan kita akan coba cek RSI seperti apa. RSI dari SRP saat ini di area sekitar 55 sampai 54. Artinya dia itu berada di level titik aman ya, 50-50 gitu teman. Jadi kalaupun ada penurunan ini bukan suatu penurunan yang besar ya. Jadi gue pikir ini penurunannya akan seperti ini. Nah, akan ada turun dikit dan dia cenderung konsolidasi. Dan ketika nanti konsolidasi RSI-nya ini ada demand ternyata, dia bisa memicu kenaikan gini teman. Ya, jadi ini memungkinkan akan ada koreksi tipis sih kalau menurut gue pribadi untuk si Ripple ini. Ya, nah melihat dari beberapa indikator yang kita pakai memang masih ada sebenarnya potensi untuk Ripple naik, tapi nggak dalam waktu dekat ini, gitu teman. Karena volumenya juga saat ini masih kecil, ya. Dari RSI, dari MACD, namun dari volumenya nggak memungkinkan untuk saat ini naik. Gue pikir ya, jikalau kalian ingin masuk untuk SRP, ya, jikalau kalian ingin masuk untuk SRP, enaknya kita tunggu di area mana? Sebentar, kita tunggu aja di area golden Fibo-nya di area sekitar sini nih ya. Nah kita tunggu aja di 2,3, artinya kita tunggu aja SRP turun hingga sekitar 7% dari harga sekarang, baru kalian bisa lah mulai masuk ya temen. Nah, menurut gue pribadi sih seperti itu ya. Ini titik-titik ya aman lah ya buat kita sudah mulai serok-serok tipis-tipis ya, mengingat SEC udah membatalkan gugatannya gitu loh temen ya, nggak ngajuin banding lagi ya. Jadi gue pikir perkembangan XRP kedepannya cukup bullish sih ya temen. Oke ya, jadi mungkin itu aja temen ya updatean news mengenai SRP ya. Untuk long XRP sangat bullish, tapi kalau untuk sekarang gue pikir melihat dari beberapa indikator dan volume transaksi yang belum memungkinkan untuk saat ini SRP itu mengalami suatu kenaikan. Jadi gue pikir ini akan terkoreksi ya, kemungkinan di level 2,2 sampai 2,3 ya di sini. Nah, di sini ya. Jadi gue pikir seperti itu teman, pola-pola pergerakan dari market SRP saat ini. So kita tunggu aja di 2,3 untuk penurunan SRP ya. Jadi ini melakukan penurunan tipis sekitar 7%-an dari harga sekarang. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didasarkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.